Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita bersama kembali dalam hari yang pertama dalam minggu ini, Minggu 10 April 2022 dengan judul Jangan Melupakan Hukumku. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Hukum adalah akar, Injil adalah bunga yang semerbak dan buah yang dihasilkannya. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang, yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Allah. Oleh pelanggaran kepada perintah Allah, Adam dan Hawa telah kehilangan Firdaus dan dosa telah menyebabkan seluruh bumi terkutuk. Tetapi jika umat Allah mengikuti pengajarannya, negeri mereka akan dipulihkan menjadi subur dan elok. Allah sendiri memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan tanah, dan mereka harus bekerja sama dengan Dia dalam pemulihannya. Demikianlah seluruh negeri di bawah pengendalian Allah akan menjadi suatu pelajaran yang praktis dari hal kebenaran rohani. Sebagaimana penurutan kepada undang-undang alamnya bumi harus mengeluarkan hasilnya, demikianlah pula dalam penurutan kepada undang-undang akhlaknya hati manusia harus memantulkan sifat-sifat tabiatnya. Bahkan orang kafir akan mengenal keunggulan orang yang melayani dan menyembah Allah yang hidup. Hanya oleh menerima kebajikan dan karunia Kristus, kita dapat memelihara hukum. Percaya atas perdamaian untuk dosa menyanggupkan manusia yang telah jatuh untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti Ia mengasihi dirinya sendiri. Umat-umat Tuhan yang berpengharapan, sesungguhnya Allah sudah membuat jalan-jalan yang terbaik di dalam penciptaan kita, yaitu tidak adanya kesengsaraan, yaitu tidak adanya akan kesulitan kesusahan yang akan dialami. Tetapi oleh karena pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah, sehingga kita beroleh akibat-akibatnya yang membuat hidup kita menjadi menderita. Dan dalam hal inilah Allah memiliki rencana untuk mengembalikan kita ke bentuk yang semula untuk kita memperoleh sukacita dan kebahagiaan dengan cara penurutan kembali kepada hukum-hukumnya. Dan dengan menuruti hukum-hukum Allah, maka kita akan memperoleh panjang umur, lanjut usia dan sejahtera. Dan juga bukan hanya di dunia ini saja, tetapi Tuhan memberikan janjinya, yaitu yang akan ada di dalam kehidupan yang kekal. Harus kita ingat, bagi saudara yang sudah berada di dalam kebenaran Tuhan, jangan jatuh dan jangan menyimpang lagi. Kalau tidak, maka Tuhan peringatkan kita, maka hal yang lebih buruk akan menimpa kita. Saudaraku, biarlah kita teguh dan semakin setia di dalam menuruti akan segenap firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik dan penuh kasih, Engkau selalu mengharapkan kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu untuk dapat kembali ke dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali ya Bapa, untuk kami dapat memiliki waktu memperbaharui kehidupan, memperbaiki dalam semua kesalahan-kesalahan, dan untuk kami dapat hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Kami bersyukur oleh karena bacaan renungan ini mengingatkan kami untuk harus menuruti akan hukum-hukum Allah, yang tentunya kami akan peroleh lewat pekabaran lewat firman Tuhan. Dan biarlah ya Bapa,
Kami akan melihat bagaimana Tuhan juga menguatkan dan meneguhkan bahwa Tuhan tidak akan mengubah akan hukum Allah. Dan biarlah penurutan kami sepenuhnya apa yang Tuhan minta untuk kami lakukan. Bentuklah kami untuk dapat sempurna di dalam penurutan kami dengan kasih Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam segenap kekurangan dan kelemahan kami tidak memiliki kekuatan dan kuasa selain daripada tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga membuat kami memperoleh kebijaksanaan di dalam memilih apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya Bapa, memberkati umat-umat-Mu yang harus bekerja keluar dari rumah dalam mengadakan perjalanan-perjalanan Tuhan tuntut. Berikanlah keselamatan ya Tuhan, baik di darat, di laut, dan di udara, bahkan segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-umat Tuhan, baik di pedesaan, demikian juga di perkotaan, dalam segala bentuk yang Tuhan percayakan menjadi saluran berkat dalam hidup mereka. Tuhan, berikanlah peningkatan dan keberhasilan, sehingga kebutuhan selalu terpenuhi. Juga ya Tuhan, kami mengingat saudara kami, umat-umat Tuhan yang berada di zona peperangan Ukraina dan Rusia sekarang ini. Tuhan, mereka menderita dan bahkan tidak memiliki satu kesempatan untuk dapat menyembah Tuhan dengan lebih baik. Tuhan kiranya memberkati mereka, melindungi, dan juga ya Bapa, berharap bila mana ini segera akan selesai, maka mereka juga dapat berbahagia dan bersuka cita. Ya Bapa, bagi umat-umat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, terkhusus Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka dipertambahkan. Semoga berkat yang sama menjadi bahagian kami semua, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.